2021 Masehi tingkat Kabupaten Sidrap hari Senin 22 Maret 2021 dimulai.
hormati rekan dari unsur Forkopimda yang hadir pada malam hari ini, Bapak Danang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Pak Kajen, Bapak Ketua IPU, Bapak Ketua MPD, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sulu, Bapak Kepala SKPK, Kepala Asisten, para staf ahli, para pejabat dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Sulu, yang kami hormati juga para ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini. Tentu yang kami muliakan, sedikit kami sampaikan kepada kita terkait dengan kegiatan ini yang seharusnya dihadiri oleh banyak para jamaah, para pejabat-pejabat daerah eselon 2, 3 dan seterusnya. Tapi sejenak kami melakukan pengabsenan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa habibina Muhammadin ahsanan nasi qawlan wa fi'lan wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. وقال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله جل جلاله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, salam hormat kita semuanya kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sulu, serta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Sulu dan seluruh jajarannya yang berhadir pada malam yang mulia ini. Salam takdim kami kepada para alim ulama yang dengan kehadiran mereka di malam ini bersama kita, insyaallah semakin
memberikan keteguhan dalam perjalanan kehidupan kita untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian istimewa penghormatan kami kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, jamaah Isra wal Mi'raj dan jamaah Tarhib Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah Bapak Bupati, malam ini saya dipercayakan menyampaikan dua agenda sekaligus, dua peringatan sekaligus, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj dan Tarhib Ramadan, menyiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Karena dua agenda, nanti mohon maklum Bapak Ibu, kalau satu agenda itu minimal 1 jam, tambah satu lagi, tambah 1 jam. Jadi jangan salahkan saya nanti ketika kita harus pulang di atas jam 11. Tapi tidak apa-apa, karena Pak Bupati dan jajarannya sangat paham agenda malam ini. Saya melihat dari tadi kue sudah dibagi. Ini bertanda bahwa memang kita disuruh mendengar ceramah dalam durasi yang agak lama sedikit. Karena di mana-mana ceramah itu berfaedah. Saya alhamdulillah ini sudah berceramah lebih kurang 35 tahun. Karena usia sekarang anak saya sudah kuliah semua, 2 sudah tamat kuliah, 1 waktu tamat. Sudah tua. Sudah 35 tahun berdakwah. Dari 35 tahun berdakwah itu satu saja yang mengganggu Pak Kapolres, satu saja yang mengganggu. Sedang ceramah dibagi kue, selesailah ceramah. Sebagus apapun pendakwah, sehebat apapun materi yang disampaikan, kalah dengan nikmatnya rasa kue yang sudah dibagikan. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Tadi Pak Bupati panjang sedikit sambutannya, alhamdulillah. Pas kue selesai dibagi, selesai Pak Bupati kasih sambutan. Artinya ketika saya ceramah, tak ada lagi yang ribut. Semua sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, jamaah Isra dan Mi'raj, jamaah peringatan Tarhib Ramadan yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Isra dan Mi'raj itu adalah 2 buah kata. Yang 2 buah kata ini berada di dalam 2 surat Al-Quran. Kata pertama berada dalam surah Al-Isra ayat pertama. Kata kedua berada di dalam surah An-Najm ayat 13, 14 dan 15. Apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Titik, sampai itu saja. Itu namanya Isra. Perjalanan di bumi, perjalanan horizontal. Itu namanya Isra. Ayatnya tadi dibacakan oleh adik kita. Yang alhamdulillah kemarin di tingkat nasional di Provinsi Sumatera Barat mendapatkan peringkat ke-12 kalau saya tidak salah. Karena alhamdulillah saya pun setiap tahunnya menjadi kontingen daripada kafilah Provinsi Aceh yang bermusabaqah di tingkat nasional. Alhamdulillah anak didik kami di Syahril Quran waktu MTQ sebelumnya di Sumatera Utara mendapatkan juara 1 nasional. Setelah dilatih 2 tahun terus-menerus, 2 tahun dur kami melatihnya, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, biiznillah dengan izin Allah tembus juara 1 nasional.
Yang putra harapan 2, dan yang kemarin alhamdulillah putra masih mendapatkan juara. Nah, baiklah, itu namanya Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau disebut Isra, kalau disebut Masjidil Haram, yang terbayang dalam pikiran kita Masjidil Haram yang sekarang. Itu Bapak Ibu, yang sudah ada perluasannya, yang bangunannya sudah dibuat sangat bagus. Yang dimaksud Masjidil Haram dalam ayat tadi sebenarnya adalah Ka'bah. Dan Ka'bah itulah Masjidil Haram. Sedangkan yang ada sekarang itu perluasan Masjidil Haram. Masjidil Haram yang sebenarnya itulah Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dari Masjidil Haram, dari Baitullah, dari Ka'bah. Kita ulas sedikit tentang Ka'bah ini. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para umat Islam ketika itu melakukan sholat berkiblat ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Dulu namanya Syam. Syam dulu itu selain Makkah dan Madinah semuanya Syam. Negeri Syam, Suriah sekarang. Sampai Palestina pun dulu disebut negeri Syam. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk sholat menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah, orang-orang Yahudi yang ada di Palestina protes. Begitu Muhammad kan, yang kiblat ada yang umroh. Kalau bahasa Aceh, apa juga Muhammad itu? Dia berkiblat ke rumah yang ada di kampungnya sendiri. Dia tidak menghargai kita. Atas bantahan orang-orang musyrikin ini, atas bantahan orang-orang kafir Quraisy ini dan orang-orang Yahudi, maka Allah menurunkan ayat membuktikan bahwa dalam surah Al-A'raf ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk beribadah kepada Allah adalah Ka'bah di Bakkah, yang ada di Bakkah. Bakkah itu adalah Makkah. Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Dan dari Makkah itu terpancar cahaya hidayah untuk seluruh alam. Kemudian Allah membantah orang-orang Yahudi dengan dalil. Setelah Allah sebutkan ini Ka'bah rumah pertama, mana buktinya? Allah sebutkan buktinya di ayat 97 surah Al-A'raf. Yaitu fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Fihi ayatun muhkamatun maqamu Ibrahim. Sebagai tandanya hai orang-orang Yahudi atas bantahanmu terhadap Rasul Muhammad, di situ ada tanda. Apa tanda? Maqamu Ibrahim, tapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekarang dikerangkeng dalam bentuk warna kuning emas. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapapun yang masuk ke dalam Ka'bah itu dijamin oleh Allah keamanannya. Nah, maka Rasulullah SAW Isra dari Ka'bah ke Palestina. Sebelum saya lanjut
mendengarkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingat sekali tadi pesan Bapak Bupati. Dari sekian 20 menit beliau memberikan sambutan yang sangat teratur, terukur, runut, runtut lagi. Ada satu kalimat yang saya paling suka tadi. Dengan agama Allah ini tidak boleh kita main-main. Maka malam ini semua bahan yang sudah saya catat untuk main-main akan saya tinggalkan. Bukan tidak, mampu saya untuk membuat Bapak Ibu tertawa 2 jam. Insya Allah mampu. Tapi malam ini coba sekali-sekali kita menangis. Ya, karena tadi Pak Bupati sudah arahkan kita semuanya, tidak boleh main-main dengan agama Allah ini. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan secara astronomi. Ceramah malam ini sisi agama dan sisi iptek. Bagaimana sesungguhnya planet kita ini? Berapa lama lagi bertahan? Karena sekarang Bapak Ibu, Andromeda, galaksi Andromeda yang pas berada di atas galaksi Bima Sakti per detik jatuh ingin menimpa bumi 110 km. Nanti akan kita jelaskan pada saatnya. Berapa lama lagi dia akan menimpa bumi? Nanti kita lihat. Akan saya sebutkan semua dalil-dalil ilmiah yang kehadapan Bapak Ibu sekalian, agar semakin siap kita menjadi hamba Allah yang baik, tidak main-main lagi dengan agama Allah Jalla Jalaluhu. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Mi'raj. Apa yang dinamakan dengan Mi'raj? Yaitu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Perjalanan vertikal ke langit. Kalau Isra horizontal ke bumi, Mi'raj vertikal ke langit berjumpa Allah Jalla Jalaluhu. Dalam Al-Quran surah An-Najm, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh-sungguh ra'ahu, Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, nazlatan ukhra, pada kali yang kedua. Di seumur hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk asli 2 kali saja. Yang pertama ketika malaikat Jibril membawa surat Al-Alaq, surat pertama Iqra di Gua Hira, dan yang kedua ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan 600 sayap secara sempurna, matanya tidak berpaling dan tidak melampaui apa yang dia lihat. Begitu dalam surat An-Najm ayat 17. Satu sayap malaikat Jibril bisa menutupi masyriq dan maghrib, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang menampakkan dirinya kepada Rasulullah nazlatan ukhra. Di mana nazlatan waktu yang lain itu? Ayat ke-14, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Di mana sidratil muntaha itu? Indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga-surga tempat tinggal. Surga di atas langit ke-7. Sidratul Muntaha di antara surga-surga. Dan kakek kita Nabi Adam alaihissalam pernah tinggal dulu di dalam surga. Surga betul apa ini? Nabi Adam tinggal. Bukan surga pura-pura. Surga bibit bahasanya.
Suka betul-betul. Apa yang terjadi dengan beliau alaihissalam? Dengan kata kita Nabi Adam terlanjur berbuat satu kesalahan. Padahal syurga dipenuhi dengan kenikmatan. Allah hanya perintahkan nikmati seluruhnya wahai Adam. Wala taqraba hadhihi syajarata. Dan satu saja yang jangan dekat-dekat pohon ini, pohon khuldi. Fatakuna minadh dhalimin. Nanti engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata Adam terlanjur berbuat satu kesalahan. Apa resikonya? Karena satu kesalahan itu Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari syurga. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah sekarang kita pede ingin kembali masuk ke dalam syurga, padahal kita telah melakukan lebih dari satu kesalahan? Ya Allah, berat debu-debu. Hanya dengan satu kesalahan beliau harus turun. Bagaimana kita ingin masuk lagi padahal kita sudah lebih dari satu? Tapi kita jangan berputus asa, hamba Allah. Allah sebutkan dalam bagian pertengahan surah Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang terlalu banyak berbuat salah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa untuk masuk syurga Allah. Mengapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kita ingat hadis qudsi, orang-orang yang mendekat kepada Allah, taqarrabtu ila Allah bisyukri. Orang-orang yang berusaha mendekati Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada orang ini zira'an, satu hasta. Orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah, minta ampun atas segala dosanya, satu hasta, Allah akan mendekat kepadanya ba'an, satu depan. Orang-orang yang datang kepada Allah yamshi, sambil berjalan biasa, pelan-pelan datang menuju Allah, minta ampunan Allah. Allah akan datang kepadanya harwala, sambil berlari kencang. Orang-orang yang datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah akan datang kepada hambanya membawa ampunan sepenuh bumi dan membawa syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka jangan berputus asa. Walaupun banyak kita dengan asbab satu kesalahan harus turun dari syurga, kita masih bisa berharap ampunan Allah yang maha luas, agar kita bisa kembali menikmati ridha-Nya dan menikmati syurga yang indah. Jamaah rahimakumullah, itulah namanya mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Isra dan Mi'raj ini hamba Allah merupakan mukjizat. Tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, di luar nalar manusia hanya setengah malam kurang lagi. Rasulullah SAW mampu menembus langit yang 7. Nanti akan saya sampaikan secara astronomi betapa luasnya langit itu.
galaksi-galaksi terus bertambah dan bertambah. Nanti akan kita jelaskan pada saatnya. Dan Bapak Ibu yang rahimakumullah, di Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Dan Allah Maha mampu. Dulu Allah mampu menurunkan Nabi Adam hanya beberapa saat saja dari surga ke bumi. Bagaimana Allah tidak mampu menaikkan Nabi Muhammad dari bumi ke Sidratul Muntaha sejajar, surga dengan Sidratul Muntaha sejajar. Bahasa Al-Quran, inda Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, dua kali indah. Dia berdampingan artinya. Mampu Allah turunkan Nabi Adam ke dalam surga ke bumi hanya dalam beberapa detik. Allah juga mampu menaikkan kembali Nabi terakhir, Rasul terakhir hanya dalam beberapa saat saja. Allah Maha Kuasa. Kemudian Isra dan Mi'raj ini juga sebagai pelipur lara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal wafat, ditinggal oleh kedua orang yang beliau cintai. Yang pertama adalah Khadijatul Kubra, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan yang kedua adalah paman beliau Abu Thalib bin Abdul Muttalib, abang daripada ayah beliau. Siti Khadijah istri Rasulullah yang pertama, seorang kaya raya yang akhirnya semua hartanya habis untuk dakwah agama Allah yang mulia ini. Sampai terakhir Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang seluruh hartaku telah habis semuanya untuk agama Allah, yang sebenarnya tidak habis Bapak Ibu. Baiklah, saya mau tes itu dulu, izin Bapak ya. Cerita tadi kita penggal dulu. Ibu-ibu semangat kali dengan ceramahnya, saya mau tes dulu. Karena di mana-mana ibu-ibu banyak pengajiannya. Saya di Badannya Bapak ada pengajian ibu-ibu yang saya bimbing itu 10 pengajian. Satu pekan itu 10 pengajian. Ibu-ibu semuanya. Pengajian bapak-bapak kurang. Salah satunya di masjid kita di Ahmad Dahlan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, tadi saya sebutkan Khadijah mengatakan hartaku telah habis semuanya untuk agama Allah. Maka ada pertanyaan, ibu-ibu dulu jawab. Ibu-ibu, misalnya kita mau bersedekah, ada uang kita 1 juta. Ibu-ibu punya uang 1 juta, lalu bersedekah 300.000. Tinggal berapa uang ibu? Tinggal berapa? 700. Tinggal berapa? 300. Masya Allah, tabarakallah. Ini sering ikut pengajian nih. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila kita punya uang 1 juta, lalu bersedekah 300.000, tinggal buat kita 300.000. Yang lain belum tentu milik kita. Yang 300 ini wa aqradullah qardan hasana, udah pasti harta kita. Kita tabung di Baitul Qiramnya Allah. Wa aqradullah qardan hasana. Di Baitul Qiramnya Allah yang hasana, yang penuh dengan kebaikan. Maka jangan pernah ragu bersedekah. Allah dan Rasul bersumpah dengan sedekah. Wa yurbis sedekah. Sedekah itu akan subur. Sedekah itu akan berkah. Pernah ada orang yang rajin bersedekah jatuh makruh? Tidak ada. Ada enggak rentenir jadi rugi? Banyak. Sekarang tinggal kita pilih. Mau jadi orang yang bersedekah atau jadi rentenir? Lahirnya rentenir itu bertambah, tapi banyak yang kena. Lahirnya sedekah itu berkurang, tapi bertahan dan bertahan. Jangan pernah ragu janji Allah dan Rasulnya.
Hari ini Bapak Ibu, di dalam kubur berpuluh-puluh juta sudah saudara kita berada di alam kubur. Mereka semuanya minta pulang ke dunia. Coba baca surah Al-Munafiqun ayat 10. Ila ajalin qarib, sebentar pun boleh ya Allah, balikkan kami ke dunia. Untuk apa minta balik ke dunia? Fa as-sadaqa, untuk bersedekah. Bukan untuk salat tahajud. Orang dalam kubur minta pulang ke dunia, fa as-sadaqa, untuk bersedekah. Untuk apa? Wa akum minas salihin, untuk melakukan amal-amal saleh. Bapak Ibu lihatlah ayat ini, tak ada di tempat yang lain. Sedekah Allah keluarkan dari kelompok amal saleh. Kan aneh ayat ini. Mengapa begini ayat ini? Sedekah Allah keluarkan, fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Sedekah Allah keluarkan dari bagian amal soleh. Bukankah sedekah amal soleh? Ternyata apa Allah, para mufassir mengatakan, aku minas salihin. Seluruh amal-amal soleh kita itu akan makbul di sisi Allah dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bila orang itu sudah mampu bersedekah. Salat kita, haji kita, puasa kita, baca Quran kita, silaturahim kita mudah sampai kepada Allah bila kita telah mudah bersedekah. Bila belum, maka belum sampai kepada Allah. Maka Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, hartaku telah habis. Sekarang tinggal tubuhku saja ya Rasulullah. Seandainya engkau akan berdakwah ke satu tempat, harus melalui 2 buah lembah, dan engkau tidak mendapati adanya jembatan ya Rasulullah, maka izinkan agar tubuhku ini menjadi jembatan. Engkau injaklah untuk jembatan dakwahmu lillahi ta'ala, wahai Rasulullah. Begitu pengorbanannya untuk dakwah. Maka bila saya dari Banda Aceh ke Simelu berdakwah, kecil sekali. Masya Allah. Rasulullah dulu berdakwah dilempar pakai kotoran unta. Saya berdakwah ke Simelu dilempar pakai selempang tadi oleh Bapak Bupati. Kasih selempang lagi. Dikasih air minum, dikasih kue lagi. Rasulullah dulu berdakwah di Aceh, dihina. Tapi dakwah itu tetap mulia. Memang beda kita dengan Nabi, beda tipis Bapak Ibu. Bedanya sedikit saja. Rasulullah SAW itu sedikit bicara. Kalau kita sedikit-sedikit bicara, ya ada apa? Nah, bedanya sedikit. Rasulullah itu sedikit-sedikit bersedekah, sedikit-sedikit bersedekah. Kalau kita sedekahnya sedikit, bedanya sedikit gimana? Percaya enggak? Misalnya kan kita masuk ini, ada kaleng emas di depan tuh. Kadang-kadang selesai sholat, ada lewat kaleng emas. Kita periksa, sabar dulu sebentar. Di dalam dompet kita ada beberapa lembar uang. Ada uang merah, ada uang biru, ada uang warna hijau, ada uang warna merah tua, merah jambu, ada uang warna coklat, ada uang warna abu-abu, ada uang lagi satu lagi warna hijau tua. Lewat jelek emas. Yang tak ini, itu yang jujur. Alhamdulillah kalau yang merah. Betul ini. Bagah yang pujinya. Tidak saatnya lagi Bapak Ibu lewat jalan 1.000 tidak saatnya lagi. Dulu Bapak Ibu yang kuliah di Jogja, ada yang kuliah di Jogja ini. Kita kan naik sado di Jogja. Naik sado itu keliling Jogja Bapak.
Bukan berarti tidak boleh ya. Yang ada ini, yang tidak ada silakan. Yang ada, janganlah 1.000, 2.000 itu masuk lagi jalan kamar. Tidak saatnya lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kita sudah paham bahwa sedekah itu akan menyembuhkan harta. Kemudian meninggalnya paman beliau Abu Thalib, maka amat sedihlah Rasulullah SAW yang dalam sejarah disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka Rasulullah dibawa keliling oleh Allah Isra dan Mi'raj, termasuk juga untuk mengobat hati beliau yang sedang berduka. Maka itu sunnah Bapak Ibu. Sunnah misalnya ada di antara Bapak Ibu yang ditimpa oleh musibah. Selesai musibah itu harus riaklah. Misalnya ada yang meninggal orang tuanya sudah 40 hari, 50 hari, itu apa? Ada riaklah sedikit, riaklah keluarga. Karena Allah meriaklahkan Rasulullah ke langit setelah ditimpa oleh meninggalnya dua orang yang beliau cintai. Dan Mi'raj ini terjadi pada tahun berapa Ibu? Siapa tahu? Ibu-ibu kalau tahu tunjuk tangan, kalau betul boleh pulang. Tahun berapa kenabian? Isra Mi'raj ini tahun berapa kenabian? 9, 5, ada lagi. Ibu tadi sekalian bilangnya 9, 5. Pada tahun ke-10 kenabian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah rahimakumullah. Tentang Mi'raj ini, tentang Isra Mi'raj ada satu hadis yang sangat panjang, hadis yang amat populer. Hadis ini datangnya dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Hadis Imam Muslim itu nomor 162. Di Sahih Muslim nomor 162 dari Anas bin Malik. Hadisnya panjang. Terjemahannya adalah, satu malam Jibril datang kepadaku dengan seekor burak berwarna putih. Burak itu lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bihar. Apa himar itu? Keledai. Apa bihar? Kuda. Burak satu kendaraan berwarna putih yang lebih tinggi daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Burak ini sekali melompat sejauh matanya memandang. Misalnya kita bisa memandang bintang, sampai sana kakinya sekali melompat. Kemudian aku bersama Jibril, aku naik ke atas burak dan dibawalah oleh burak bersama Jibril ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, setelah itu saya mengikat burak ini, ada dua
Rasulullah, engkau telah memilih fitrah, engkau telah memilih kesucian. Andai engkau tadi meminum tuak, meminum anggur, maka sungguh umatmu akan banyak yang hancur. Karena engkau memilih susu, walaupun umatmu nanti kadang berdosa, ampunan Allah tiba bila mereka bertaubat kepadanya. Kemudian berangkatlah kami menuju ke langit bersama Jibril. Nabi SAW masih mengendarai buraq. Sampai di langit pertama, malaikat Jibril mengatakan, memerintahkan untuk membuka pintu langit. Ternyata langit ada pintu-pintunya, dan itu ada dalam Al-Quran. Al-Ma'arij, malah ada satu surah Al-Quran, surah Al-Ma'arij, tempat-tempat naik apa tangga menuju langit, pintu-pintu langit. Dari astronomi sekarang sudah terdeteksi jalur tangga ini. Setelah mengukur besarnya planet antar planet, mengukur besar jarak antara bintang, mengukur jarak antar galaksi, para ilmuwan telah menemukan mukjizat Al-Quran, ma'arij, tempat-tempat naik ke langit. Ada sisi-sisinya memang kosong, di situ tidak lewat. Yang tidak satu galaksi pun akan memancarkan cahayanya ke ma'arij itu. Karena bila terpancar cahayanya, maka akan meleleh tubuh-tubuh. Masya Allah, ilmu pengetahuan makin berkembang, makin membuktikan kebenaran Al-Quran kalam Allah. Jamaah rahimakumullah, penjaga langit pertama bertanya, siapa itu? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Bersamaku Muhammad Rasulullah. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Terbukalah langit, pintu langit pertama. Kemudian kata Rasulullah SAW, di langit pertama saya berjumpa dengan Nabi Adam. Beliau menyambutku dan berdoa kebaikan untukku. Kemudian kami melanjutkan ke langit yang kedua. Sampai di langit yang kedua, penjaga langit bertanya, siapa itu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad Rasulullah. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Terbukalah pintu langit kedua. Di sana aku, kata Rasulullah SAW, berjumpa dengan dua orang sepupu, yaitu Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Berapa orang Nabi yang langsung Allah kasih nama Bapak Ibu? Berapa orang Nabi yang langsung Allah yang kasih nama Nabi? Yang pertama Adam, yang kedua Yahya, dan yang ketiga Muhammad. Yahya itu langsung Allah kasih nama. Engkau hai Zakaria akan dianugerahi seorang anak, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Yang lain dikasih nama oleh orang tuanya masing-masing. Jamaah rahimakumullah, aku berjumpa dengan dua orang sepupu. Orang kan? Jadi dua-duanya itu orang sepupu Rasulullah SAW. Kemudian aku naik lagi ke langit yang ketiga. Sampai di langit ketiga kembali ditanya, siapa itu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad Rasulullah. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Terbuka langit, pintu langit ketiga, dan di sana aku bertemu dengan Nabi apa itu? Nabi apa langit ketiga Bapak-bapak?
Nabi Yusuf. Ya betul, ada yang jawab Yusuf. Di langit ketika berjumpa dengan Nabi Yusuf, Rasul melanjutkan sabdanya, aku berjumpa dengan Nabi Yusuf yang Allah telah berikan kepadanya setengah dari ketampanan seluruh manusia. Masya Allah. Coba bayangkan betapa tampannya Nabi Yusuf. Allah berikan kepadanya setengah dari ketampanan manusia untuk beliau sendiri, setengah lagi untuk kita ramai-ramai. Beliau setengah sendiri, Masya Allah. Maka wajar kalau dalam surah Yusuf, ketika Yusuf keluar dari kamar, berjalan di hadapan para wanita yang suka berbisik-bisik di luar istana, wanita itu sambil mengupas buah-buahan, terkelupaslah tangannya, kulitnya, tidak ada rasa sakit. Mengapa tidak ada rasa sakit padahal tangannya sudah terpotong? Hadza malakun karim. Ini malaikat yang lewat, bukan manusia. Perempuan itu semua berkata, hadza malakun karim. Nyokan dulu nyok. Ini malaikat yang lewat. Begitulah Bapak Ibu. Kalau kita fokusnya kemana? Tapi fokusnya ke Yusuf, tidak fokus ke rasa sakit. Nanti kita bahas saat puasa. Puasa juga ada fokus. Kalau fokusnya ke perut, positif kan juga tuh. Tapi kalau fokusnya kepada Allah, sudah jam 6 pun belum terasa lapar. Tergantung fokus kita kemana. Sama dengan ini, vaksin COVID ini. Kalau kita takut, fokusnya kepada takut, tidak sakit pun jadi sakit. Tapi kalau fokusnya kepada Allah, tidak ada rasa takut, takut hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, insya Allah aman. Ditambah vaksin lagi, tambah aman. Dan bapaknya lah. Dan memang disuruh kan vaksin oleh pemerintah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berjumpa dengan Nabi Yusuf yang ketampanannya setengah dari ketampanan manusia. Beliau menyambutku dan berdoa untuk kebaikanku. Lalu Rasulullah SAW naik ke langit yang keempat. Di sana ditanya, siapa itu Jibril? Siapa bersamamu? Muhammad Rasulullah. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Lalu terbukalah pintu langit yang keempat dan di sana aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan beliau mendoakan kebaikan untukku. Dan Allah berfirman, Allah telah meninggikan, Allah telah menaikkan hamba-hambanya ke sisinya. Itulah maksudnya Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau SAW naik ke langit kelima. Di sana ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, dijawab lagi oleh Jibril dengan jawaban yang sama. Lalu terbuka pintu langit yang kelima. Di sana aku bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun menyambutku dan berdoa untuk kebaikanku. Lalu aku menuju langit keenam. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Dijawab lagi oleh malaikat Jibril dengan jawaban yang sama. Terbuka pintu langit keenam. Di sana aku berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyambutku dan berdoa kebaikan untukku. Lalu aku menuju langit yang ketujuh. Ditanya lagi, siapa itu Jibril? Siapa bersamamu? Muhammad, kekasih Allah Rasulullah. Apakah dia telah diutus? Di langit ketujuh, malaikat Jibril menjawab begini, dia telah diutus kepadanya, tambahnya. Di langit 1, 2, 3 tak pakainya. Nanti kita sebut apa maknanya ini tadi. Dia telah diutus kepadanya. Maksud kepadanya 10 lagi di atas, Sidratul Muntaha. Yang mana tak pakainya karena masih ada ketujuh. Itu maksudnya. Mafhum dalam bahasa Arabnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu di langit ketujuh
bila kita pergi ke Arab, ke Mekah, kita tempelkan badan kita apa di Hijr Ismail ataupun di Multazam, saat itu Bapak Ibu kita sedang berada di bawah Baitul Ma'mur, di tengah-tengahnya langit. Tadi ada sebutan dalam hadis, kakekku Nabi Adam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat untuk beribadah dan kemudian mereka tidak kembali lagi. Ada dua makna. Ada satu ulama mengatakan tiap hari masuk 70.000 malaikat, besok masuk lagi 70.000, besok masuk lagi 70.000, enggak keluar lagi. Man baina raya. Pendapat yang kedua, masuk 70.000 malaikat, keluar, besok masuk malaikat yang lain, 70.000 lagi, keluar lagi. Tapi kalau kita lihat daripada keluasannya lagi, lebih cenderung kepada pemahaman yang pertama. Setiap hari masuk 70.000 malaikat dan mereka tidak keluar lagi. Masuk lagi besok 70.000, masuk lagi besok 70.000 setiap hari. Yang satu-satu malaikat itu besarnya, Masya Allah. Berapa luasnya Baitul Ma'mur? Hanya Allah yang Maha tahu. Dalam hadis Anas tidak disebut Rasulullah masuk dalam Baitul Ma'mur. Dalam hadis lain disebut Rasulullah masuk dan sholat mengimami sholat para nabi. Tapi dalam hadis Anas ini tidak tersebut hal itu. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun naik ke Sidratul Muntaha bersama Buraq, masih bersama Buraq. Sedangkan malaikat Jibril tidak lagi, tinggal di langit ketujuh di Baitul Ma'mur. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidrah itu bahasa Arab pohon sidr. Muntaha itu puncak, pohon puncak. Kalau Bapak Ibu mau lihat terjemahnya nanti buka kitab Taliqat ala Sahih Muslim. Taliqat ala Sahih Muslim itu pada halaman 234. Kemarin saya sempat baca sebelum ke sini Taliqat ala Syarah Muslim, Sahih Muslim di halaman 234 yang berbahasa Arab. Sidr itu pohon sidr, muntaha puncak. Kemudian Nabi mengatakan ketika aku berada di Sidratul Muntaha, masih dalam hadis Anas ini. Sidratul Muntaha itu daunnya seperti kuping gajah, buahnya seperti tempayan yang besar. Kemudian Allah meliputinya dengan kebaikan. Dalam Al-Quran surah An-Najm disebutkan, surah An-Najm ayat 16 ayat ke-17, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh apa yang meliputinya. Allah meliputi Sidratul Muntaha dengan kebaikan. Beliau SAW bersabda, sehingga betapa indahnya Sidratul Muntaha, seorang makhluk Allah pun tidak sanggup menjelaskan bagaimana keindahan sifat-sifat Sidratul Muntaha. Amat sangat indah. Pertama Nabi datang berbentuk sebuah pohon sidr, dan dia itu berada di paling puncak di atas langit ketujuh. Lalu Allah meliputinya dengan kebaikan. Setelah Allah meliputinya dengan kebaikan, lalu Allah perintahkan kepadaku salat 50 waktu. Hamba Allah. Ada hadis lain yang masuk di antara celah itu. Ketika Sidratul Muntaha dipenuhi oleh kebaikan, lalu Allah memfardukan kepadaku dan umatku 50 waktu salat. Di antara pernyataan kedua itu muncul hadis yang lain. Ada dialog antara Rasulullah dengan Allah Jalla Jalaluhu di Sidratul Muntaha. Begitu Nabi sampai di Sidratul Muntaha,
oleh Nabi karena begitu indahnya. Semuanya ini milikmu ya Allah. Atas ucapan ini Allah menjawab, menyambut kedatangan Nabi-Nya. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Wa rahmatullah, rahmatku kepadamu. Wa barakatuh, keberkahan akan aku berikan terus-menerus kepadamu. Bapak Ibu coba lihat. Nabi berada di Sidratul Muntaha. Kasih salam untuk Allah. Allah jawab salam Nabi. Tapi Nabi tak lupa kepada kita umatnya di bumi. Menyaut di Sidratul Muntaha ada dua kepadanya. Kalau di Sidratul Muntaha Nabi tak lupa kepada umatnya, apalagi di bumi. Apa ucapan Rasulullah SAW? Assalamu alayna. Ya Allah, mudah-mudahan keselamatan yang Engkau berikan itu untukku. Wa ala ibadika shalihin. Dan untuk umatku ya Allah, hamba-hamba-Mu yang salihin. Mendengar dialog ini, maka Rasulullah menyampaikan sebuah kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku naik saksi, aku bersaksi tidak ada ilah yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada ilah yang maha segala-galanya yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Engkau ya Allah. Allah menjawabnya langsung, maka pakai wa. Maka syahadat itu harus pakai wa ya. Bukan yang pertama wa-nya, yang kedua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kurang sempurna syahadatnya. Begitu Rasulullah naik saksi, asyhadu an la ilaha illallah, langsung Allah sambut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku pun naik saksi hai Muhammad bahwa engkau ini adalah Rasulullah. Malaikat di langit ketujuh mendengar dialog ini, mendengar saja. Mereka semua serentak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah solat kita Bapak Ibu. Mi'raj kita kepada Allah ketika solat. Mengapa dalam salawat itu ada Ibrahim? Ini tadi yang saya sampaikannya tadi. Di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Malaikat merasa sudah berdoa untuk Nabi Muhammad tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bersama malaikat di dalam Sidratul, di dalam Baitul Ma'mur. Kan hanya mangat malaikat kira-kira menambah saja. Kan hanya mangat menghadap salam ke Nabi Ibrahim. Seperti saya tadi, saya hormat Pak Bupati. Tidak enak saya tak hormat itu wakil bupati. Begitulah malaikat. Setelah mengucapkan selamat untuk Rasulullah, selamat juga untuk Nabi Ibrahim. Mengapa tidak untuk Musa? Mengapa tidak untuk yang lain? Urungnya di Padiu. Banyak kenal, banyak kelima minggu Pak. Tidak mendengar. Kama barak Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah Bapak Ibu ucapan-ucapan yang penuh dengan sejarah, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kebaikan di tempat yang mulia di Sidratul Muntaha. Setiap saat kita mi'raj ke langit minimal 5 kali sehari semalam. Yang mau menambah tahajud, yang mau menambah duha, yang lain-lain, berarti tak bertambah mi'rajnya kepada Allah Jalla wa Ala. Hamba Allah jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian aku mendapatkan perintah 50 kali salat. Lalu aku pun turun sampai ke langit 6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, apa yang Rabbmu perintahkan kepadamu? Allah perintahkan kepadaku salat 50 waktu wahai Musa. Ini masih hadis Anas tadi, belum habis hadis Anas ini.
Mereka besar-besar terkuat-kuat, tapi mereka tidak sanggup beribadah kepada Allah berlama-lama. Umatmu kecil-kecil, lemah-lemah, lebih tidak sanggup lagi, hai Muhammad. Balik jumpa Allah, minta kurang. Lalu aku pun kembali kepada Allah ke Sidratul Muntaha. Ini bukan berarti makna Allah di Sidratul Muntaha ya, bukan itu maknanya. Di sana dialognya. Kemudian Allah kurangi 5 waktu. Lalu aku pergi jumpa Musa, disuruh balik lagi. Maka bolak-baliklah saat aku kepada Allah dengan antara Musa dengan Allah, sampai Allah firmankan kepadaku, hai Muhammad, kufardukan kepadamu dan umatmu 5 waktu salat. Setiap sekali salat mendapat pahala 10 kali salat. Maka bila umatmu salat 5 waktu sama dengan salat 50 waktu. Salat kita Bapak Ibu bukan 5 waktu, tetap 50 yang Allah perintahkan pertama. Tetap 50. Bila 5 kita lakukan, 50 hasilnya. Maka aku turun bertemu lagi dengan Musa. Musa mengatakan, balik lagi enggak sanggup umat wahai Muhammad. Maka aku menjawab, Musa, sudahlah, aku merasa malu kepada Tuhan. Sudah habis hadis anas ini, sampai di situ saja. Aku merasa malu kepada Tuhan. Balik lagi kita kurang lagi. Kalau balik sekali lagi sudah habis sholatnya, enggak ada lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya ingin lanjutkan. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, beliau melihat ke atas. Ada apa di atas? Di atas itu ada air, ada lautan. Berapa besar lautan itu? Seandainya bumi tambah langit pertama, tambah langit kedua sampai langit ketujuh, dibandingkan dengan luasnya lautan itu seperti satu cincin yang dilemparkan ke dalam padang pasir. Begitu luasnya lautan itu. Dan Nabi mengatakan arasnya Allah ada di atas air itu. Baca Al-Quran. Wa arshuhu 'alal ma'. Arash Allah di atas air. Nabi lihat airnya, tak lihat arasnya. Ketika turun, ditanya oleh istri beliau, ya Rasulullah, engkau tidak melihat Allah dalam mi'rajmu? Apa jawaban Nabi? Bagaimana aku melihatnya? Dihalangi oleh cahaya. Dihalangi oleh cahaya. Nabi tak melihat Allah. Dan mata kita tak sanggup melihat Allah. Allah Maha Indah, Maha Sempurna. Nabi Musa minta melihat Allah. Wahai Allah, saya ingin melihatmu. Allah kata, engkau tak beriman Musa? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan ya Allah, agar hatiku semakin kokoh. Kalau melihatmu, aku makin beriman, percaya kepadamu. Maka Allah katakan, hai Musa, jika engkau benar-benar ngotot untuk melihatku, maka fandur ila jabal. Lihatlah gunung itu di negeri Yaman dulu. Lihatlah gunung itu di Bukit Tursina. Kalau engkau melihat gunung itu masih ada di tempatnya, fasawfa tarani. Kalau engkau melihat gunung itu berdiri tetap tempatnya, maka engkau mampu melihatnya. Falamma tajalla ala jabal, ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, menampakkan zatnya kepada gunung, maka meledaklah gunung itu, melelehlah dia. Fa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Jangankan Allah, matahari kita apa kita lihat? Matahari kita ini kecil, kecil sekali. Coba lihat di bawah ini, buta-buta. Nah, begitulah perjalanan mi'rajnya Rasulullah SAW. Sekarang mari kita bahas sedikit dari sisi astronomi. Tadi janji saya dari sisi ilmiahnya bagaimana Isra dan Mi'raj ini. Selesai ini baru kita bahas puasa sedikit. Cukup.
Tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang mari kita lihat. Ini harus dengar bagus-bagus, tapi karena ini ilmu. Seharusnya disampaikan di ruang kuliah. Harus dengar bagus-bagus karena ini ilmu. Sedikit lewat, nggak nyambung nanti. Jadi kita sekarang tinggal di satu galaksi. Namanya galaksi Bima Sakti. Ini tempat kita tinggal ini. Galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti ini ada 300, disebutkan oleh para dalam buku ilmiah itu 250 sampai 300 miliar bintang. Para ilmuwan meyakini paling sedikit 300 miliar bintang. Bumi bukan bintang. Bapak Ibu harus tahu, bumi ini dalam tata surya tidak ada. Tidak nampak, titiknya itu tidak ada. Tidak ada sedikit debu pun. Matahari itu, matahari kita ini salah satu bintang kecil dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita itu bintang, maka kita terima cahaya. Bumi ini menerima cahaya dari bintang. Bintang itu memiliki cahaya sendiri. Planet menerima cahaya dari bintang, tempat yang mengorbit. Matahari itu kumpulan dari gelombang-gelombang api yang amat panas. Isinya api semuanya. Bara api, gelombang raksasa. Ukurannya sudah pas Allah berikan. Kalau 1 kilo saja Allah dekatkan ke bumi, hangus kita semuanya. Kalau 1 kilo lebih jauh, maka pohon-pohon tidak cukup mendapatkan vitamin untuk kehidupannya. Sudah pas ukurannya. Satu galaksi 300 miliar bintang. Coba ingat, ini baru satu galaksi 300 miliar bintang. Matahari kita satu bintang kecil. Ada lagi nanti matahari yang bernama Sirius di planet kita ini. Di galaksi kita ini. Sirius itu besarnya 1,5 miliar kali matahari kita. Ada namanya Ujes Cuti. Ujes Cuti ini besarnya 15 miliar kali matahari kita. Ada di galaksi kita ini. Dan setiap bintang itu punya planetnya masing-masing. Matahari kita planetnya Bumi, Bulan, Mars, Pluto, Merkurius, Saturnus. Semua bintang ada planetnya. Setiap bintang minimal ada satu planet, itu minimal. Dan itu baru satu galaksi. Galaksi kita spiral, bentuknya spiral. Ada 300 miliar bintang. Di atas galaksi kita sejajar ada satu galaksi namanya Andromeda. Andromeda itu sudah ditemukan oleh ilmuwan 1 triliun bintang. Coba. Di Andromeda itu ada 1 triliun bintang. Bintang terkecil di Andromeda itu sama dengan 10.000 kali Ujes Cuti. Dalam Bima Sakti yang terbesar itu Ujes Cuti itu 15 miliar kali matahari kita. Yang terkecil dari Andromeda lebih besar dari Ujes Cuti itu. Dan Bapak Ibu coba nanti kalau badannya boleh kita ke Lokha, di sana ada alat kami di kantor. Atau kalau malam terlalu terang, kita bisa melihat Andromeda itu nampak dengan mata telanjang. Langit terlalu cerah, memang terpisah ya.
Apalagi sabdanya nih, kiamat itu dengan kelahiran itu seperti ini. Nabi SAW tak jarangkan jarinya, tapi beliau rapatkan tubuh beliau rapatkan jarinya. Di sini aku lahir. Disinilah datangnya hari kiamat. Rasulullah sudah sebutkan tanda-tandanya. An talidan amatu rabbataha, dan sampai selesai. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini baru dua galaksi. Sekarang sudah ditemukan oleh para astronot, oleh NASA, dengan alat yang mereka miliki, sudah ditemukan 2 triliun galaksi. Lalu di mana bumi? Nggak kelihatan, Pak. Kalau bumi nggak kelihatan, di mana sebelum? Bumi nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan, siapa saya sebenarnya? Kita kecil, kita rendahkan. Jadi dengan memahami ilmu, kita semakin bagus ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin bagus penghambaan kita kepada, semakin benci kita kepada maksiat. Bapak Ibu, orang yang baik itu tidak hanya rindu kepada yang baik, tapi dia benci kepada maksiat. Sama dengan hatinya. Dia sholat tahajud, bersedekah, kemudian dia membaca Al-Quran, lezat hatinya. Meninggalkan bohong, meninggalkan dusta, meninggalkan fitnah, meninggalkan riba, lezat hatinya. Sama-sama lezat. Itulah orang beriman. Tapi kalau orang beriman, sholatnya lezat, sedekahnya mau, nipu orang mau, fitnah orang mau, itu dah belum beres lagi. Meninggalkan maksiat lezat, melakukan taat nikmat. InsyaAllah biiznillah itu bisa naik kurang. Hanya orang-orang yang hatinya seperti itu yang bisa melompat sejauh mata memandang. Itulah insan kamil, manusia sempurna. Dalam hatinya sudah dicabut seluruh kebesaran makhluk. Tidak ada lagi, sudah kosong. Takhalli, sudah kosong hatinya. Lalu dia siram hatinya dengan sifat-sifat terpuji. Tahalli, terpuji semua, matanya terpuji, lisannya terpuji, tangannya terpuji, hatinya terpuji, bicaranya terpuji, hidupnya terpuji, pergaulannya terpuji. Akhirnya tajalli, tersingkap tabir. Nabi duduk dalam masjid tertutup. Nabi bersabda, akan datang seorang anak muda ahli syurga. Dia datang 2 jam kemudian. Mengapa Nabi bisa tajalli, hatinya bersih, bisa menembus dinding? Kalau mau, lakukan tuh 3 syarat manusia sempurna. Jangan meleset sedikit pun, tapi sedikit meleset. Tak bisa meleset-meleset semua. Terus dipelihara hati. Tajalli. Rasul bersabda, nanti ada seorang anak muda dari Iran, dari Yaman. Dia itu kalau kalian jumpa, kalian minta doa kepadanya, karena dia itu terkenal di langit. Nabi wafat, anak ini belum lahir lagi, belum datang lagi ke Madinah. Nabi sudah wafat, tapi Nabi sudah sabda, pas datanglah Uwais Al-Qarni. Kenapa Rasulullah mampu tajalli? Sudah hilang kebesaran makhluk dalam hatinya. Dimasukkan kebesaran Allah, dimasukkan sifat terpuji. Maka benar tadi kata Pak Bupati, saya suka kali. Saya belum pernah, bukan saya puji Pak Bupati bukan. Belum pernah saya dengar, mungkin saya tidak dengar disampaikan oleh bupati-bupati yang lain. Jangan ada seorang pun menghambakan dirinya kepada saya karena dapat ingin dapat jabatan. Kumpul-kumpul dulu hanya ingin dapat jabatan. Wah, mantap nih dalam ini sebutnya. Jabatan jangan minta, dikasih jangan tolak, diambil lagi jangan kurang, jangan marah, bukan warisan nenek kita. Itu kata Ustaz kita Pak Bupati, Ustaz kita almarhum Satuan Izen. Jabatan jangan minta, dikasih jangan tolak, diambil
sudah penuh semuanya. Maka Allah mengatakan kepada Muhammad, masuk engkau ke dalamnya. Di dalamnya ada tempat untukmu seluas bumi ditambah 10 kali seluas bumi. Jadi ada tempat di dalam surga 11 kali bumi, tidak terdetek, tidak kelihatan. Begitulah umpama tidak terdeteknya bumi ini sekarang. Begitu luasnya juga. Orang yang terakhir masuk 11 kali bumi dapat. Mencoba upati dapat buat beda apa? Kira-kira upati bumi kamu bagi-bagi lah untuk kami nanti. Subhanallah. Maka Rasulullah itu sadiqul wa'dul amin. Benar janjinya dan berpercaya ketika beliau bersabda, "Rak'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat subuh pahalanya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Allah berikan itu untuk orang yang salat sunat sebelum subuh. Tapi Allah tak kasih sekarang. Repot kita kalau Allah kasih sekarang. Sekali salat 1 bumi dikasih. Mana gudang kita akan taruh? Kambing mencari makan ada di taruh. Subhanallah, Masya Allah. Nah, hamba Allah, jamaah Isra Mi'raj rahimahumullah, apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika Mi'raj? Ini sudah setengah 11 lewat. Apa saya sampaikan apa yang Rasulullah lihat atau kita langsung terus ke puasanya? Ya? Saya terserah Bapak Ibu. Kalau singkat aja ya, singkat ya, karena nanti puasa doa insyaallah. Karena penceramahnya jauh daripada Aceh. Apa adalah Nabi melihat ada orang menanam, langsung panen, langsung dipotong. Ketika dipotong, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, yang siap dipanen. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa ini? Inilah pahala orang-orang yang mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena orang-orang syahid itu banyak. Orang tenggelam pun syahid, orang mati dimakan binatang buas pun syahid, orang yang membela hartanya dibunuh oleh orang karena membela hartanya syahid, orang yang melahirkan meninggal dunia syahid. Salah satu yang syahid adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Gak banyak orang syahid. Maka orang yang syahid itu yang di alam kubur, yang tadi kan orang di alam kubur minta kembali dunia untuk bersedekah. Kalau orang syahid kita untuk bersedekah, khusus orang mati syahid tidak untuk bersedekah. Untuk apa juga ya Allah? Kembalikan kami ke dunia karena kami ingin mati syahid. Begitu besarnya pahala orang yang mendapat pahala syahid. Syahid karena tenggelam, syahid karena dimakan binatang buas, syahid karena melahirkan, syahid karena berjuang, syahid karena mempertahankan harta. Macam-macam syahid itu akan mendapatkan kemuliaan seperti ini. Kita lihat ada kisah Hanzalah. Hanzalah sahabat Rasulullah SAW yang syahid di perang Uhud. Beliau paginya menikah, pagi-pagi menikah, malam tidur dengan istrinya, tengah malam ditabuh beduk kalau sekarang. Nabi mengumumkan perang Uhud harus berangkat sekarang. Hanzalah termasuk yang berangkat. Dia telah tidur dengan istrinya malam itu dan dia belum sempat mandi junub lagi. Dan Hanzalah syahid di perang Uhud. Ketika dia syahid, Nabi melihat Hanzalah memalingkan muka begini. Nabi tidak mau lihat Hanzalah. Para sahabat menangis. Ya Rasulullah, mengapa kau tidak melihat sahabatku yang syahid? Hanzalah
lihat ketika Mi'raj. Yang kedua, Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita yang di pergelangannya penuh dengan perhiasan. Wanita udah tua, udah bungkuk, udah beruban, penuh dengan perhiasan. Apa itu wahai malaikat Jibril, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad Rasulullah, itulah dunia yang sudah tua tapi masih mau menipu orang-orang yang tinggal di sana. Dia sudah tua tapi masih berhias. Orang-orang banyak yang tertipu dengan perhiasannya. Maka kata para ulama, kalau kita cari dunia pasti tak dapat. Kalau pun dapat pasti tak banyak. Tak banyak ya? Kalaupun banyak pasti tak puas. Ada enggak orang puas dengan hartanya? Tidak ada yang puas. Di mana aja Bapak Ibu? Coba. Ada orang yang masih hidup, masih muda, 50 lebih. Jadi yang enggak lupa apa-apa, dia yang enggak lupa. Oh ya, saya lupa. Kemudian saya antar beliau ke Bank Mandiri itu dengan mobil kecil saya. Nah, beliau punya mobil segala merek, tapi tidak pernah mau naik. Kita punya mobil kecil, saya kemana-mana. Kalau saya kasih di kantor, kita buat, ayo kita ke sana. Kalau dia pergi ke laut, persis seperti orang kualikan. Kalau dia ke kebun, persis seperti tukang kebun. Begitulah orangnya. Satu hari dia bilang sama saya, Ustaz, saya udah punya semuanya Ustaz, yang belum punya pesantren katanya. Bisa kok. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, boleh nanti kalau anak-anak kita pesantren tahfiz Al-Quran. Insan Qur'ani juga namanya. Insan Qur'ani, karena pesantren kami yang di Insan Qur'ani di Sidrah sana sudah penuh anak-anaknya, nggak muat lagi. Sudah 800 orang, 1000 orang sudah. Udah penuh. Kalau ada datang bantuan kami nggak bisa terima lagi, nggak bisa buat apa-apa lagi. Udah mandek dia. Tiap tahun ada yang mendaftar 1000 orang, yang kami terima cuma 120 orang. Yang di sana di Insan Qur'ani sana. Kami juga sekarang lagi ke sini Insan Qur'ani sini. Pimpinannya sama, manajemennya sama, semuanya sama, yayasannya saja ya. Kebetulan orang kaya yang soleh ini tadi ini keluar pesantren menawarkan, oh siap, kita pakailah manajemen di sana, kita bawa ke sini. Alhamdulillah, bismillah, tahun pertama saja sudah berkembang. Di tahun kedua sudah kita terima saja. Saya ada bawa brosur sedikit yang saya kasih Ustaz tadi. Bukan itu, tutup dia besok pagi. Oh ya, tutup dia besok pagi. Kok nggak tutup kalau sebelum itu? Yang saya tahu itu, beliau punya truknya 1000 truk, supirnya 2000 orang. Nggak usah cerita yang lain, banyak nggak usah cerita ke orang kan. Artinya dia itu sudah mendapatkan dari Allah amanah rezeki, kemudian soleh, mau berbagi, mau memperhatikan saudara-saudaranya yang kurang mampu. Tidak silau. Jadi dia ini kan sudah kaya, baru orang tadi yang dunia sudah banyak, sudah apa? Tidak puas, kan? Beliau sudah banyak, tapi saya lihat hari-hari tetap dari uangnya ini. Kan tidak puas. Itu sudah puas dia pasti duduk saja di pesantren
Nah, yang menariknya, saya ditanya sama ibu lagi nih, kalau ada dua orang nih, sama-sama baik, satu orang kaya, satu orang miskin, sama-sama baik duanya, dua-duanya baik semua. Mana yang duluan masuk surga? Coba jawab. Jangan dari tadi saya tanya, saya jawab. Sekarang saya tanya, itu jawab. Siapa jawab? Orang kaya. Nah, boleh. Betul jawabannya orang kaya. Mengapa orang kaya duluan masuk? Padahal Nabi melihat dalam surga banyak orang miskin. Tapi mengapa ketika ada dua orang, satu miskin, satu si kaya, duluan orang kaya masuk? Mengapa? Itu artinya banyak orang kaya yang pelit. Tak mau kan? Banyak orang kaya yang kikir. Seandainya tak kikir, tak pelit, duluan dia masuk surga dan orang miskin. Ini bukti. Maka apa faedahnya kita kikir? Kita ingin tinggal banyak atau tinggal sedikit? Tadi harta kita 1 juta, kita sedekah 300.000, tinggal 300.000. Kita sekarang ingin tinggal banyak atau tinggal sedikit? Kalau ingin tinggal banyak, sedekah 700.000, tinggal 300.000. Itu baru tinggal banyak. Dibantah bukan? Malaikat Jibril menjawab, itulah orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang melalaikan sholat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peringatan Mi'raj malam ini, ending poinnya itu, poin pentingnya itu adalah sholat. Yang 5 waktu sama dengan 50 waktu. Sekali kita lakukan, wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dibalas 10 kali lipat. 5 waktu 50 kali. Coba kita lihat tentang sholat ini, bagaimana tingkat fardunya. Malah itu, bagi bapak-bapak, sholat 5 waktu itu fardu, itu sunnah, fardu kifayah atau fardu ain. Coba kita bahas. Tadi ulama itu, para imam mazhab membagi 3. Ada imam yang mengatakan sholat fardu berjamaah bagi laki-laki mukallaf itu hukumnya fardu ain. Ada ulama berpendapat fardu kifayah. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Saya dengan ilmu yang terbatas berusaha mendalami ketiga hal ini. Setelah saya dalami Bapak Ibu, saya dapatkan dalam kitab-kitab itu yang memfatwakan salat fardu bagi laki-laki mukallaf tidak ada halangan. Fardu ain itu 70 lembar dalilnya, 70 halaman full dalilnya. Saya sebutkan beberapa dalil. Salah satunya adalah yang mengatakan fardu ain. Nanti kita tidak mesti kita ambil fardu ain, kadang masih ada pendapat fardu kifayah yang agak malas-malas sedikit, ambil yang sunnah muakkadah. Ada pilihannya, agak dipaksa-paksa. Yang fardu ain, satu hari Abdullah bin Ummi Maktum datang berjumpa dengan Rasulullah, dialog. Dialog ini diabadikan dalam Al-Quran, surah ketiga, juz ke-30. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkar fatanfa'ahu dzikra. Dialog Abdullah bin Ummi Maktum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah minta rukhsah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya buta, mataku buta, hidupku sendiri sebatang kara, tak ada seorang pun yang mengurusku, usiaku sudah renta. Apakah ada keringanan bagiku tidak sholat berjamaah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi begini, wa ya Abdullah, sami'tum nida? Apakah telingamu masih mendengar suara azan? Na'am ya Rasulullah, masih mendengar ya Tuhan.
malaikat Jibril pun tak pernah sampai ke langit ke Sidratul Muntaha. Satu-satunya makhluk Allah yang sampai ke Sidratul Muntaha yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, sekarang yang bagian yang kedua yaitu puasa. Puasa ini saya nak sebutkan dalil ya. Dalilnya panjang. Saya baca salah satu, misalnya kalau Bapak Ibu nanti buka hadis Bukhari bab tentang siam, kitab siam, hadis nomor 1 bunyinya begini. As-siyamu junnah fala yarfus wa la yajhad wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratayn walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi'ashri amsalha. Itu hadis nomor 1 di Sahih Bukhari, kitab Siyam. Saya terjemah saja. As-siyamu junnah, puasa itu perisai, benteng dari api neraka. Agar puasa itu benar-benar jadi benteng bagi kita, fala yarfus, maka jangan rafas. Coba lihat ini Bapak Ibu. Perintah haji, fala rafasa wala fusuqa. Kalau mau berhaji jangan rafas. Puasa juga fala yarfus, jangan rafas. Ternyata sama. Apa itu rafas? Ucapan atau perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat. Itu namanya rafas. Wala yajhal, jangan melakukan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Yajhal, pekerjaan orang-orang bodoh tak berilmu. Tunggu-tunggu buka puasa main ludo. Ini yajhal namanya. Tak ada manfaat dunia akhirat. Bagus baca Quran, bagus hafal Quran. Hafal Quran sekarang mudah Bapak Ibu, udah ada teorinya. Anak kami di pesantren sana 8 bulan hafal Quran 30 juz lancar, lembar anaknya. Ulfi namanya, anak bernama dia. 8 bulan khatam lancar. Ada teorinya, ada tekniknya. Makin usia lanjut, makin mudah menghafal Quran. Ada teori terbaru sekarang. Tidak hafal lagi. Al-Quran ditatap dengan iman. Ditatap Al-Quran dengan iman. Lihat satu lembar. Lihat dengan penuh kecintaan. Lihat 5 menit. Lalu hafal. Kita pasti teringat kepada yang kita cintai. Kami sudah terapkan di pesantren 8 bulan khatam 30. Tidak lagi hafal kata per kata. Masya Allah. Sabar janji Allah. Nah, hafal Quran itu main ludo, buka puasa. Wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau bulan Ramadan ada orang mengajak kita bertengkar, mengajak kita berkelahi, mengajak kita berdebat, falyaqul, katakan kepadanya inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Jangan bertengkar. Karena orang bertengkar itu seperti ayam, seperti sapi. Betul tak Pak? Satu hari ayam bilang sama sapi, Bang sapi, apa ada ayam? Saya balak kali lihat bang sapi. Kenapa balak lihat saya ni ayam? Apa enggak balak telur saya? Digoreng sama manusia sudah jadi mata abang, mata sapi, enak aja. Marah ayam, bertengkar dia. Jawab sapi, memang begitulah manusia itu di ayam. Susah kita sama manusia itu. Coba sekarang adik ayam bayangkan kata sapi, manusia itu minum susu saya, susu sapi. Tapi
kita mau berbuka puasa, ya kan? Puasa ada bukanya, ada imsaknya, ada bukanya. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana berbuka puasa agar sehat. Ikutilah cara Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yuftiru qabla an yusalli, berbuka puasa sebelum salat maghrib ala rutaba, dengan kurma basah. Fa in lam takun rutaba, kalau tidak, beliau tidak ada kurma basah, fatumairah, dengan kurma kering. Fa in lam takun tumairah, kalau beliau tak punya kurma kering, hasawatin mimma, beliau berbuka puasa dengan beberapa teguk air putih. Tsumma shalla, kemudian beliau salat maghrib. Setelah salat maghrib makan. Saya bukan sudah jual kurma, bukan. Karena saya bukan penjual kurma. Saya pun kalau mau kurma beli sama teman saya. Cuma itu hadis Rasulullah. Dalam kurma ada rasa manis. Jangan takut bapak-bapak yang diabetes. Dokter mengatakan, ahli kesehatan mengatakan, badan kita, kurma yang masuk ke dalam badan kita akan berproses sesuai kebutuhan. Misalnya badan saya butuh gula 10. Karena saya makan kurma 10 butir, maka gulanya itu 100. Maka tubuh hanya memproses 10, yang 90 lagi akan dikeluarkan lewat pembuangan. Enggak diproses. Begitu ajibnya buah kurma. Maka Rasulullah sahabatnya tak ada sakit diabetes. Coba Bapak Ibu masuk ke rumah sakit Arab Saudi, tanya sama orang rumah sakit, berapa orang Arab Saudi yang sakit diabetes? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Yang sakit diabetes orang kita naik haji, diabetes, sudah cuci darah, masuk rumah sakit, orang itu enggak ada. Mengapa? Makanannya kurma. Ini janji Allah, janji Rasulullah. Dan ini tak terbukti secara kesehatan. Maka nanti saat berpuasa, maka siapkan kurma terbaik, kurma basah untuk kita berbuka puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah lebih 5 menit dari jam 11. Cukup sekian saya ceramah pada malam ini yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang ingin dilanjutkan. InsyaAllah tentang sholat, khusus sholat, nanti kita lanjutkan setelah sholat subuh. Tidak habis waktu subuh, kita lanjutkan lagi sholat maghrib. Karena besok hari Rabu saya masih full masih di Simalungun. Karena penerbangannya baru ada hari Rabu lagi. Baru ada lagi hari Rabu, berarti hari Selasa besok masih ada. Yang InsyaAllah lah kita berjumpa lagi besok sholat subuh di Masjid Agung yang satu lagi sana. Dengan izin Allah. Sebelum kita bacakan doa, kami bacakan doa, saya ingin menyampaikan inilah ceramah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mungkin banyak kurangnya dengan lebihnya, banyak salahnya dengan benarnya. Maka jangan lihat kepada yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kita berdoa kepada Allah. Bagusnya satu ceramah itu bukan pada bagusnya retorika yang menyampaikan, bukan pada khusyuknya yang mendengarkan. Berkahnya satu ceramah itu apabila yang menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama mau mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, terutama kepada Bapak Bupati, Bapak Ibu Wakil Bupati dan seluruh jajarannya yang mempercayakan kami untuk menjadi penceramah pada tahun ini. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, berdoa dengan hati yang ikhlas. Kita berharap Allah menerima doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim
الغفور الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك السلامة ونسألك الرحمة ونسألك المغفرة ونسألك الهداية ونسألك الجنة يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان على القوم المشركين وعلى القوم الظالمين وعلى القوم المجرمين برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يا ربنا يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان